Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fitria dari kelas 11 MIPA 4 dari kelompok 3. Kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran biologi, saya akan presentasikan mind map mengenai bab sistem regulasi. Mohon simak penjelasannya. Sistem regulasi. Sistem regulasi adalah sistem yang mengatur segala aktivitas di dalam tubuh. Sistem regulasi terbagi menjadi 3 sistem organ. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua sistem hormon, dan yang ketiga sistem imun. Nah, pertama kita bahas dulu sistem saraf. Sistem saraf itu terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada sel saraf, yang kedua penghantaran impuls, yang ketiga gerak refleks, dan keempat susunan sistem saraf. Yang pertama, sel saraf. Untuk mempermudah menghafalnya, kita analogikan sel saraf itu sebagai telapak tangan kita. Nah, seperti ini. Yang pertama ada dendrit yang berfungsi untuk penerima rangsang. Yang kedua ada badan sel, dan di tengahnya ada inti sel tentunya. Dan yang ininya itu adalah akson. Nah, di sepanjang akson itu terdapat nodus Ranvier, sel Schwann, dan selubung mielin. Nah, di dalam selubung mielin itu terdapat sel Schwann nodus Ranvier yang seperti sekat-sekat itu berfungsi untuk mempercepat hantaran dari impuls. Nah, yang kedua ada penghantaran impuls. Yang pertama ada melalui sel saraf. Nah, melalui sel saraf itu ada yang namanya polarisasi dan depolarisasi. Polarisasi itu ketika sel saraf ada dalam keadaan istirahat. Di dalam sel saraf, aliran listriknya negatif, di luar positif. Saat itu saraf tidak sedang menerima rangsang. Kemudian ada namanya depolarisasi. Depolarisasi itu ketika saraf menerima rangsang. Keadaan aliran listrik di dalam sel saraf itu positif dan di luar negatif. Dan berikutnya ada sinapsis. Sinapsis itu terjadi jika impuls tiba di sinapsis akan terjadi peningkatan permeabilitas membran prasinapsis terhadap kalsium. Akibatnya, ion kalsium masuk dan melebur dengan membran prasinapsis sambil melepaskan neurotransmitter ke sel saraf selanjutnya. Lanjut ke bagian ketiga. Ada yang namanya gerak refleks. Nah, gerak itu, saat kita mengambil pulpen, menulis, dan melakukan aktivitas seperti biasa, gerak itu dinamakan gerak sadar. Nah, ini ada gerak refleks. Gerak refleks itu ketika kita menerima suatu rangsang yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya menyakitkan. Nah, mekanisme berjalannya gerak refleks itu berawal dari rangsang ke reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, efektor, lalu gerak spontan. Nah, berbedanya dengan gerak sadar itu diterimanya ke otak, bukan ke sumsum tulang belakang. Jadi, misalnya, saat kita tergores pisau, kita akan otomatis mengangkat dan menjauhkan tangan kita dari pisau. Gerak itu akan kita lakukan tanpa harus berpikir panjang terlebih dahulu. Berbeda dengan menulis, mengambil sesuatu, itu tentunya akan kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, berikutnya bagian terakhir dari sistem saraf itu ada susunan saraf. Susunan sistem saraf, mohon maaf. Nah, susunan sistem saraf itu terbagi menjadi 2 bagian. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, tadi ya, di otak itu untuk gerak sadar dan sumsum tulang belakang itu untuk gerak refleks. Nah, sistem saraf tepi itu terbagi juga menjadi 2 bagian. Ada saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik itu untuk mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot rangka. Sedangkan saraf otonom itu untuk mengatur kinerja organ-organ. Yang kedua, ada sistem hormon. Apa itu hormon? Hormon merupakan senyawa asam amino atau sterolin yang disintesis dari kolesterol. Hormon itu
diproduksi dalam suatu kelenjar, tetapi melaksanakan tugasnya di tempat lain atau yang disebut dengan sel tandem. Nah, berikut adalah kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon-hormon yang paling penting di dalam tubuh kita. Terdiri dari 9 kelenjar. Yang pertama, ada kelenjar hipofisis yang terletak di dalam dasar otak. Hipofisis terbagi menjadi 2. Yang pertama, hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Hipofisis anterior memproduksi hormon GH, TSA, ACTH, FSH, dan LH, dan proktialin. Saya beri penjelasan, 2 hormon, misalnya hormon GH atau gonadotropin hormon, atau bisa disebut juga somatotropin hormon. Nah, hormon ini berfungsi untuk pertumbuhan. Nah, sedangkan TSA atau thyroxine stimulating hormone itu berfungsi untuk mengatur sekresi hormon yang terjadi di kelenjar tiroksine. Nah, berikutnya ada hipofisis posterior yang menghasilkan oksitosin yang berfungsi untuk merangsang otot-otot ibu yang akan melahirkan. Dan ada hormon ADH atau antidiuretik hormon yang berfungsi untuk menekan volume urin. Makanya orang dengan diabetes insipidus, kekurangan hormon ADH, nah dia akan mengalami beser pipis yang sangat banyak. Yang kedua ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk fisiologi seperti suhu tubuh, rasa kantuk, dan rasa lapar. Berikutnya ada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin dan hormon kalsitonin. Hormon tiroksin berfungsi untuk metabolisme dan pertumbuhan, dan kalsitonin berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratohormon yang berfungsi untuk metabolisme kalsium dan fosfat. Nah, yang kelima ada kelenjar timus yang menghasilkan di sini kelenjar timus itu berfungsi untuk menimbun hormon somatotropin saat pertumbuhan tidak lagi terjadi. Yang berikutnya ada kelenjar adrenal yang terdapat di atas ginjal. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan 3 hormon: epinefrin, adrenalin, dan noradrenalin. Hormon-hormon tersebut bekerja sama dalam penyempitan arteri, pelebaran bronkiolus, dan gerak peristaltik. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas atau Langerhans yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Kekurangan insulin dapat menyebabkan diabetes. Yang kedelapan ada kelenjar kelamin, misalnya pada wanita ada ovarium yang dapat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kesembilan ada kelenjar pencernaan seperti yang menghasilkan gastrin dan sekretin. Misalnya pada gastrin itu berfungsi untuk mensekresikan getah lambung. Yang ketiga ada sistem indera. Sistem indera atau eksoreseptor adalah organ-organ yang berfungsi untuk mengetahui rangsang dari luar. Nah, sistem indera itu terdiri dari 5 organ yang mungkin sudah kita ketahui. Yang pertama ada mata sebagai alat penglihatan atau indera penglihatan. Bagian-bagiannya itu terdiri dari konjungtiva, sklera, otot, kornea, koroid, siliaris, iris, lensa, retina, fovea, bintik buta, vitreous humor, vitreous aqueous humor, dan itu. Fungsi mata adalah organ yang memiliki reseptor peka cahaya yang disebut fotoreseptor. Berikutnya ada indera pendengar atau telinga. Bagian-bagian telinga. Telinga luar terdiri dari daun, saluran auditori. Telinga tengah itu membran timpani, tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Juga saluran Eustachius.
Telinga dalam terdiri dari oval, melingkar, koklea, semisirkuler, gracile, dan organ Carpi dan pectoral. Yang ketiga ada kulit. Nah, di dalam kulit itu terdapat reseptor-reseptor yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada Pacini, Ruffini, Krause, Meissner, ujung saraf tanpa selaput, lempeng Merkel, dan ujung saraf sekeliling rambut. Nah, yang keempat ada hidung atau indera pembau. Nah, kenapa kita bisa mengenali bau itu ada mekanismenya. Saat gas masuk ke mukus, disaring oleh silia, masuk ke saraf, dan diterima oleh otak. Dan saat itu pun bau dapat dikenali itu bau apa. Yang kelima ada indera perasa atau lidah. Nah, di dalam lidah itu terdapat papila-papila yang berfungsi untuk mengecap dan membuat kita mengenali rasa. Ada 3 macam papila atau reseptor. Papila bentuk benang, papila seperti huruf P, dan papila bentuk palu. 5 dasar rasa yang biasa kita rasakan adalah asin, pahit, manis, asam, dan sebagainya. Berikutnya saya akan membahas mengenai kelainan pada sistem regulasi atau penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem regulasi. Nah, yang pertama ada amnesia atau ketidakmampuan seseorang dalam mengingat suatu kejadian. Yang kedua ada stroke, itu ketika aliran darah tidak sampai ke otak atau terjadi penyumbatan. Yang ketiga ada cater, di mana penderitanya sering menyakiti diri sendiri ketika stres. Dan berikutnya ada neuritis, transeksi, Parkinson, epilepsi, polymyelitis, dan neurastenia. Epilepsi biasanya itu penderitanya mengalami kejang-kejang atau sering kita sebut sebagai ayan. Berikutnya saya akan membahas psikotropika. Nah, psikotropika itu adalah suatu zat atau obat baik sintesis maupun alamiah yang dapat menyebabkan perubahan perilaku ataupun mental kepada para penggunanya. Psikotropika itu seringkali disalahgunakan oleh para pecandu obat-obatan. Psikotropika itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada golongan stimulan yang berfungsi menstimulasi atau merangsang sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja. Contohnya adalah amfetamin. Yang kedua ada golongan depresan, berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakai atau seperti penenang. Contohnya adalah etanol, barbiturat, opiat, dan anestesi. Yang ketiga ada halusinogen. Dalam dosis tinggi, halusinogen dapat menyebabkan halusinasi pada pemakainya. Halusinogen itu meliputi LSD, STP, MTT, mesakol, dan PCP. Yang keempat ada euforian. Euforian adalah obat yang memberikan rasa gembira dan bergairah. Euforian yang paling umum kita temui dan sering merebak di masyarakat adalah ganja atau marijuana. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bahaya minuman beralkohol. Nah, minuman alkohol ini seringkali marak beredar di masyarakat secara ilegal maupun legal melalui regulasi pemerintah. Namun, minuman beralkohol ini tetap memiliki efek yang sangat berbahaya bagi tubuh peminumnya. Minuman beralkohol berfungsi menekan aktivitas saraf pada penggunanya sehingga berefek menenangkan dalam jumlah sedikit dan dalam jumlah banyak dapat membuat mabuk dan menghilangkan kesadaran peminum. Gangguan fisik yang dapat terjadi yang pertama, kerusakan jaringan otot, hati, jantung, pankreas, lambung, dan ginjal. Yang kedua, pada ibu hamil itu dapat mengganggu pertumbuhan janin atau bahkan dapat mengancam nyawa janin. Yang kedua, gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa yang dapat terjadi itu gangguan daya ingat, mudah tersinggung, dan pengendalian diri menurun dan menjadi agresif.
Kita bisa lihat orang mabuk di jalan. Besoknya dia bangun tidur, orang itu bisa jadi tidak mengingat apa-apa, mudah tersinggung, emosi, dan sehingga rentan melakukan kegiatan-kegiatan kriminal. Seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari hal-hal negatif tersebut seperti psikotropika dan minuman beralkohol? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan pola hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan edukasi kita tentang bahayanya zat psikotropika maupun minuman beralkohol. Yang keempat, lakukan sosialisasi kepada orang-orang terdekat kita. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena kita semua masih ada dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.